Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kebenaran sabdamu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Roma 3 ayat yang ketiga. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita merupakan surat dari Paulus kepada jemaat di Roma dan bicara soal keselamatan yang hanya berasal dari Tuhan. Dan muncul pertanyaan, kalau ada orang yang tidak setia, apakah itu membuat Tuhan menjadi tidak setia atas orang itu? Atau bagaimana kita bersikap? Nah, bagian yang pertama, apa yang saya baca tentang teks itu menunjukkan begini. Kita tidak bisa mengukur Tuhan berdasarkan pengalaman pribadi kita sebagai manusia. Kalau kemudian kita pernah mengalami kegagalan dalam kesetiaan, tidak kemudian membuat kita membayangkan Tuhan bisa gagal atas kesetiaannya. Ketika kita marah karena tindakan yang tidak benar, kemudian kita bayangkan Tuhan adalah pemarah yang senantiasa marah kepada ketidakbenaran. Kita punya pengalaman A dan kemudian kita bayangkan Tuhan seperti itu. Itu dikatakan dalam teks ini sebagai sesuatu yang nggak boleh, bahwa kita tidak bisa menggunakan pengalaman pribadi kita sebagai pengalaman subjektif untuk kemudian kita labelkan itu juga kepada Allah. Itu bagian yang pertama, apapun pengalaman itu. Yang kedua, kita belajar begini. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dan ditempatkan di Taman Eden, Tuhan menempatkan satu pohon yang disebut sebagai pengetahuan yang baik sama yang jahat. Kalau Tuhan ingin bangun relasi dengan manusia, Dia sudah sayang sama manusia, diperlengkapi semuanya. Seluruh fasilitas apapun dilengkapi oleh Tuhan. Dan Tuhan mau manusia merespon cinta itu kepadanya. Tetapi menjadi tidak ada rasanya kalau manusia nggak punya pilihan. Maka Tuhan kasih pilihan, adanya pohon itu. Pohon itu akan membuat manusia punya pilihan, mencintai Tuhan yang sudah lebih dulu mencintai manusia, atau manusia mencintai yang lain, mencintai dia sendiri melebihi Tuhan. Dan akhirnya Tuhan bukanlah prioritas dari manusia. Manusia memilih mencintai dirinya sendiri karena dia mau sama dengan pencipta. Akhirnya kita tahu pohon itu dilanggar. Akhirnya satu pohon tidak boleh, pohon kehidupan. Pertanyaannya, apakah cinta Tuhan gagal dan selesai karena itu? Tidak. Cinta yang tidak pernah berubah, maka dia disebut dengan jalan keselamatan. Sampai pada peristiwa penebusan Kristus. Ada pokok anggur yang benar. Ada salib dari kayu yang menjadi simbol atas keselamatan. Cinta Tuhan tidak berhenti walaupun kesetiaan manusia itu gagal. Berulang-ulang gagal, tetapi cinta Tuhan tidak pernah selesai. Bayangkan cinta Tuhan tidak pernah berhenti. Nah, sekarang yang ketiga nyambung dengan teks ini. Ini menjawab sebuah pertanyaan. Apakah keselamatan bisa hilang atau tidak? Ini yang harus kita cermati. Keselamatan Tuhan itu tidak pernah hilang. Cinta Allah tidak pernah hilang. Tetapi manusia yang dosa ini ditebus, dia diangkat Tuhan di sini, ada di sini dalam keselamatan. Bisa saja dia tidak setia dan dia keluar dari sini.
maka dia kehilangan. Dia yang hilang dari keselamatan, bukan keselamatan hilang. Itu salah jawaban itu. Keselamatan tidak bisa hilang, tetapi orang bisa keluar terhilang dari jalur keselamatan itu. Tapi apakah Tuhan tetap mencintai? Sangat mencintai. Kapanpun dia boleh mengakses keselamatan itu. Itulah kesetiaan Tuhan. Semoga kita menghayatinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa ada pada setiap sahabat, sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.